Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Indonesia, negaraku, negara kita semua sedang mengalami krisis tentang arti pendidikan yang sejati. Berbagai kepentingan ideologis politik, ekonomi, bisnis, bahkan militer campur tangan menentukan arah pendidikan dan isinya. Para praktisi pendidikan dan masyarakat umum lupa bahwa pendidikan tidak hanya ada untuk menjadi pengabdi kepentingan eksternal, tetapi juga untuk membuat manusia semakin utuh dan bermartabat. Keutuhan martabat nampak pada kemampuannya untuk memahami dunia dengan kerangka berpikir yang kritis, rasional, terbuka, sistematis, dan dilandasi dengan nilai moral yang baik. Namun, pada realitasnya di lapangan, pendidikan hanya menjadi pelayanan kepentingan eksternal. Pendidikan menjadi keterpaksaan yang dijalani oleh para peserta didik dan para pendidik. Pendidikan hanya menjadi tempat penyiksaan yang justru merendahkan martabat manusia. Sadarilah kawan-kawan, seringkali terjadi diskriminasi ilmu, di mana rumpun ilmu, sains dan teknologi dianggap memiliki masa depan yang cerah daripada rumpun ilmu sosial, humaniora, seni, dan sastra. Hal tersebut menunjukkan adanya faktor penyebab kurangnya kebebasan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Di era ini, pendidikan kehilangan esensinya sebagai proses mengasah kerangka berpikir kritis untuk memanusiakan manusia. Plato pernah mengatakan, jika ada yang bertanya apakah pendidikan itu, maka jawabannya pendidikan adalah sebuah proses menjadikan manusia menjadi baik, dan menjadi baik akan bertindak mulia baik dalam perkataan maupun perbuatan. Seluruh masyarakat Indonesia mengakui bahwa negara Indonesia termasuk negara yang kaya sumber daya alam, tetapi masih banyak yang mengalami kemiskinan. Ini adalah sebuah ironi. Banyak negara modern dengan keterbatasan sumber daya alam mampu mencapai kemakmuran hidupnya. Ayolah kawan-kawan, sadarilah ada hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa pendidikan dalam pembangunan adalah spektrum yang sangat strategis. Di berbagai negara maju, posisi pendidikan untuk keberhasilan pembangunan itu sendiri menempati posisi pertama yang mampu mendorong adanya pemberdayaan seluruh potensi alam maupun manusia secara efektif dan efisien. Di era revolusi industri 4.0, perkembangan bisnis, sains, dan teknologi begitu mendominasi di berbagai institusi pendidikan. Demi tujuannya untuk memenuhi permintaan tenaga kerja yang melek sains dan teknologi. Ada fase persoalan besar
yang sering kita tidak ketahui, yakni bagaimana dan di mana keberadaan eksistensi dimensi sosial humaniora dari pendidikan. Menurut Lyotard, efisiensi dan efektivitas telah menjadi roh bagi manusia, masyarakat berteknologi maju. Dalam masyarakat post-industri, kriteria untuk menilai keberhasilan suatu lembaga adalah kinerja, yang artinya kinerja memaksimalkan masukan dari pengeluaran. Mau tak mau, pendidikan terpengaruhi oleh cara pandang seperti ini. Pendidikan hanya didesak memenuhi kebutuhan individu-individu yang menomorsatukan efektivitas dan efisiensi di atas segalanya. Jika kinerja pendidikan dinilai dengan tolak ukur seperti itu, yang ada hanya sekedar mempersiapkan tenaga kerja untuk memuaskan dahaga kepentingan pasar dan mendegradasikan nilai-nilai kemanusiaan. Jangan takut kawan-kawan, hadapilah ini tantangan dasar yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Fundamentalisme pasar dalam bentuk dominasi pendidikan bisnis dan sains dalam pendidikan, sehingga akhirnya sering mengabaikan sistem nilai lainnya yang ada di masyarakat. Bagaimana caranya? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana cara kita melawan itu semua? Ada langkah strategis untuk melawan itu semua. Yang pertama, pendidikan, para praktisi pendidikan dan juga pejabat tinggi nasional tentang pendidikan menyadari, memahami esensi pendidikan, kemampuannya untuk menciptakan kebahagiaan dengan jalan yang tepat, berpijak pada otonomi moral, secara mandiri menentukan yang baik untuk dilakukan, dan pemahaman ini harus disebarluaskan dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, mereka harus merombak kurikulum pendidikan secara radikal, menyesuaikan paradigma pendidikan. Dan yang ketiga, sebelum kedua poin itu terwujud, kursi-kursi yang ada di sana harus diisi dengan orang-orang yang paham benar akan pendidikan itu apa. Bukan hanya birokrat yang paham secara teknisnya. Dan yang terakhir adalah mengadakan sosialisasi, memahamkan masyarakat esensi pendidikan itu sendiri. Pemerintah harus mendorong perubahan ini. Perubahan diawali dengan keberanian, keberanian diawali dengan kesadaran. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Terima kasih.